Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama Anthony channel Anthony Cover, dan hari ini adalah video arsip ya, waktu ganti ban dari Toyota Gejang ya, yang kapsul ya. Ini ganti ban ya, ini ban udah lama banget gak diganti ya. Ini ban terakhir ganti itu tahun 2016 bahkan ya, atau kalau enggak 2017 tuh ban ya. Ya udah lama banget sih, jadi waktunya ganti ya. Jadi oke lah, kita bakal ganti ban ya. Kayak apa bannya, nantikan video lengkapnya. Oke. Jangan lupa subscribe ke channel Anthony Cover dan pencet tombol lonceng kalau mau update video terbaru. Jadi itu ban sudah lebih dari 5 tahun ya. Ya lebih tepatnya 6 tahun ini. Ya sebenarnya itu sudah lewat masa pakai dari ban ya. Ban sebenarnya kalau idealnya ya 3 tahun lah. Tapi kan kadang orang ya mungkin tidak punya terlalu banyak uang, atau mungkin tidak mau keluar banyak uang buat ganti ban dalam waktu 3 tahun ya. Ya mungkin dianggap pemborosan kali ya kalau 3 tahun itu ya. Yaitu sebenarnya idealnya diganti tiap 3 tahun kayak gitu, tapi ini sudah sampai 6 tahun dan kembangannya pun udah tipis dan pastinya daya cengkeramnya pun berkurang ya, dan maka dari itu sudah waktunya diganti. Dan arahnya ini ban ini sudah bolak-balik bocor ya, bahkan pada wes, jadi ya sudah waktunya diganti juga ya, karena kan ya kalau bocor bolak-balik kan ya bannya juga tidak terlalu bagus ya nantinya ya. Kayak begitulah kondisi ban sebelum diganti itu ya, kembangannya pun juga sudah tipis, sudah hampir gondol ya lebih tepatnya, dan ya nggak enak dilihat lah intinya. Yaudah kayak gitu kilas mengenai ban lama dari mobil itu ya. Dan kita juga mau ganti ban serepnya itu nanti ya, ban serepnya yang ditukar ke jadi ban utama kayak gitu ya. Jadi aku agak telat merekam ya ketika proses melepas bannya ya. Ya sudahlah, itu kondisi ban setelah diturunkan, dan ini yang diganti ban belakang aja, ban depan nanti karena ya ban depan masih relatif bagus lah intinya. Jadi yang diganti adalah ban belakang dulu di sini, dan itu sisi kanannya dijadikan ban serep ya, dan ban serepnya itu nanti dijadikan ban utama ya di bagian belakang tuh ya, karena ban serepnya itu juga sudah lebih lama lagi, bahkan dari 2014, dan artinya itu karetnya harusnya sudah mati ya kalau dari 2014 ya, kan itu ban sudah 8 tahun ya waktu diganti itu ya. Sudahlah kayak begitu proses ganti bannya, ini masih dilepas ya itu antara ban dan belakangnya itu. Jadi itu kondisinya, dan apalagi kalau kalian lihat itu bannya kelihatan retak-retak ya, walaupun tidak terlalu jelas ya retaknya, yaitu retak kecil yang tidak terlalu kelihatan jelas oleh mata, tidak kasar mata ya. Tapi ya yang dikhawatirin yaitu ban waktu itu bisa pecah ya, tapi entah apakah bisa pecah atau enggak kalau misal ban sudah retak kayak begitu ya. Tapi yang pasti itu karena karetnya pun juga keras ya, dan tidak lentur lagi pastinya, dan mungkin bisa sobek sewaktu-waktu kalau kena benturan gitu kan, sudah tidak lentur kan karet-karetnya kalau udah ya istilahnya ketas gitulah ya, ya kurang lebih kayak begitu. Dan ini artinya ban sudah waktunya diganti, apalagi melihat di Surabaya pastinya tidak rata-rata banget lah ya. Jadi ya butuh ban yang lebih mendukung dan lebih baru ya, biar lebih aman lah rasanya kayak gitu. Oke, nah itu sedikit nunjukin ya gimana cara lepas ban dari velg ya. Ya mungkin buat kalian yang sering ganti ban ya pasti tahu lah kayak gitu prosesnya. Jadi itu dimasukin ke dalam mesin ya, mesin buat muter gitu ya, muter buat ngelepasin ya ban dari velg gitu ya. Tapi di sampingnya itu ya ada buat buang angin ya, langsung dibuang pakai besi gitu ya. Ya besinya apa ya, disentuh ke pinggiran dari velg itu, terus ya angin langsung keluar, dan mungkin ada suara kayak sedikit kayak suara meletus ya, dok apa dor gitu ya, doors apa das, nggak tahu lah pokoknya suaranya kayak gitu ya. Ya itu ya mungkin karena kan anginnya pasti kan banyak ya, jadi wajar kalau suaranya kayak begitu ya. Ya kayak begitulah. Terus baru setelah dibuang angin ditaruh yang bagian atasnya. Nah yang di bagian atas itu ya buat ngelepas ban dari velgnya, sambil dibantu dengan muter bannya ya, biar lebih cepat yang ngerjainnya gitu ya. Dan itu dibantu sama ya kayak stick besi gitu ya buat bantu ngeluarin gitu. Sebenarnya kalau di luar negeri apakah caranya seperti itu ya? Harusnya enggak juga ya, mungkin ya harusnya pakai full alat itu ya, bukan pakai bantuan stick besi kayak gitu itu ya. Ya ini kan di Indonesia soalnya, jadi cara ngelepasin bannya ya kayak gitulah di hampir semua tempat, ganti-ganti ban, spuring, balancing gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih ya prosesnya ya.
Dan ya ini ban ya memang sudah lama sekali dan kelihatan ya sudah mulai gundul ya, walaupun nggak sampai gundul, polos banget gitu ya. Ya kalau sudah polos banget tuh bahaya sekali pastinya, karena ya kan daya cengkram buat ngeremnya pasti nggak ada, dan mobil tuh nggak bisa berhenti ya, mungkin ya ngelok gitu dan bakal nyeret ya pasti ya kayak begitu ya. Apalagi kalau waktu hujan, apalagi kalau dibawa ke jalan tol, itu pun ya juga rawan kecelakaan ya kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gitu ya, dan ban udah tipis banget dan sudah gundul ya. Nah itu repot ya. Mending kalau ban sudah gundul ya cepat-cepat ganti, apalagi kalau mau buat perjalanan keluar kota gitu ya wajib ganti ban baru lah intinya, apalagi kalau sudah agak gundul kayak gitu itu. Yaudah, kurang lebihnya kayak gitu aja sih, aku nggak bisa jelasin terlalu panjang lebar mengenai penggantian ban ini ya. Memang caranya ya cuma gitu-gitu aja sih, nggak ada yang perlu terlalu dijelaskan panjang lebar ya. Untuk ban lamanya aku pakai Bridgestone Ecopia EP150 ya, tapi yang baru ini kita ganti dengan merek Dunlop SP Touring ya. Ini ban yang baru dan harganya jauh lebih murah daripada Bridgestone Ecopia ya. Ya kayak begitu. Oke, ya itu lagi proses masang ke ban baru ya. Jadi ban baru ya dipasangnya pakai alat yang buat lepas ban itu juga. Cuma ya bedanya waktu masang ini dikasih air sabun ya buat pelicinnya ya, biar lebih gampang masuknya kali ya sama velgnya gitu ya. Dan ini bannya pakai Dunlop SP Touring R1 ya, dengan ukurannya 185/70 R13. Ya ini velgnya emang kecil banget ya buat mobil Kijang nih, apalagi ini yang masih pakai velg kaleng. Kalau yang velg alloy yang tipe LSE ke atas tuh sudah pakai yang R14 ya banyak ya kayak gitu. Ini masih R13. Jadi kalau sekarang tuh R13 tuh lebih kayak ban apa ya, bannya mungkin ya wuling REV aja R12 ya, ini selisih 1 inci aja dari ban wuling REV. Bahkan ban LCGC pun itu R14 bro sekarang itu. Ya kecil banget memang bannya, tapi profil bannya ini tebel sih buat Kijang nih, jadi ya nggak kelihatan tipis-tipis banget lah. Jadi ya oke lah buat mobil Kijang tuh cocok lah ban yang profilnya tebel biar handal di jalanan yang rusak ya tentunya ya. Karena kalau velg pakai ban yang profilnya tipis, velgnya besar, itu kadang ya velgnya gampang rusak ya kalau kena ngantem jalanan berlubang ya, apalagi di kecepatan yang agak tinggi gitu ya, mungkin nggak sempat ngerem atau gimana gitu ya, istilahnya velg peyang gitulah ya biasanya kalau itu ngantem jalan berlubang di kecepatan yang agak tinggi gitu kan, mobil kayak nggak siap gitu ya. Ya kurang lebih kayak begitu sih ya mengenai ban ya. Kalau mungkin ada informasi tambahan bisa tambahkan di kolom komentar. Ya setelah bannya dijadikan satu sama velgnya, pastinya langsung diisi angin ya dari nol pastinya. Cuma ya ini ngisi anginnya agak ngasal, jadi ya tekanan anginnya dibikin sampai hampir 38 sampai 40, dan ya sayangnya aku lupa ya, aku bahkan tidak ingat untuk minta ke bapaknya hanya diisi 32 ya untuk anginnya ya. Jadi karena aku lupa minta ya akhirnya diisi jadi 38 atau 39 ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ujung-ujungnya aku yang ngurangin sendiri waktu di pom bensin yang ada pompa anginnya ya, kayak gitu ya. Dan akhirnya ban kembali dipasang ke mobil ya, yaitu bautnya di Kijang ini ada 4 ya, jadi ini masangnya pakai 4 baut langsung gitu ya. Ya kan kadang mobil ada yang 5 baut sekarang ya, 5 atau 6 baut ya, ini masih 4 baut, jadi ya masangnya ya 4 lug nuts istilahnya. Jadi kalau kalian tahu yang namanya lug nut auto junkie di YouTube ya itulah nama dari bahasa Inggris baut ban ya. Baut ban itu namanya lug nuts ya, bukan bolt and nuts ya kayak gitu. Ya ternyata hampir aja lupa buat dibalancing bannya, jadi susu aja udah langsung mau dipasang di bannya. Terus ya walaupun udah dipasang akhirnya minta dicopot lagi buat dibalancing ya. Dan ya inilah ternyata ban tuh memang penting untuk dibalancing, yaitu sebenarnya sudah menjadi prosedurnya ya buat dibalancing di ban. Jadi ini ya aku coba baca ya kenapa ban itu perlu dibalancing ya. Jadi ban perlu dibalancing itu biar ya, jadi balancing itu merupakan sebuah perawatan rutin kendaraan yang sangat penting ya, yaitu dimana berguna untuk penyeimbang berat di semua ban kendaraannya serta mengembalikan ban ke setelan seharusnya agar lebih nyaman ketika dikendalikan walaupun di dalam kecepatan tinggi. Terus proses balancing tuh ya pada intinya itu menyelaraskan roda-roda mobil ya dengan menempelkan pemberat yang beragam bentuk dan ukuran di bagian velg atau rim roda. Nah ya kayak begitulah. Jadi waktu balancing tuh sama orangnya
ditempelin kayak ya besi-besi pemberat gitu ya harusnya. Jadi kayak besi-besi, kayak batangan besi gitu ditempelin di sisi tertentu dari velg bagian dalam ya, kalau yang selama ini aku balancing gitu ya. Ya kurang lebihnya kayak begitu. Tapi kenapa sih kok perlu dibalancing tuh ya? Ya ini aku baca dari artikel ya. Jadi ban perlu dibalancing tuh ya karena ban tuh satu-satunya komponen kendaraan yang bersentuhan langsung dengan jalan ya. Jadi waktu mobil disetir ya atau dipakai, terjadi gesekan antara ban dan jalan sehingga lama-kelamaan bisa terjadi keausan di sebuah ban ya. Ya itu pasti ya, karena seiring berjalannya waktu keausan dari ban itu membuat ban itu mulai kehilangan traksi ya. Jadi beban yang ditempatkan pada area tertentu lebih besar ketimbang ban yang mengalami keausan tadi ya. Jadi ya kan namanya juga balancing, jadi harus seimbang lah gitu. Tapi ya ini kasusnya kalau aus itu kan pasti ya tidak seimbang nanti ya. Jadi ya hal-hal kayak gini tuh membuat kendaraan jadi tidak seimbang. Dan apabila kalau dipakai buat kecepatan tinggi, pasti ada getaran kurang nyaman di dalam mobil. Dan kalau dibiarkan, nanti keausannya bisa tambah parah ya. Dan selain itu berat ban juga tambah tidak seimbang, bisa menyebabkan kerusakan di suspensi ya. Suspensi ban, terus ada masalah lain yang bisa membahayakan pengendara maupun penumpang kendaraan tersebut ya. Jadi dari situ dibutuhkan balancing demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu ya. Ya kurang lebihnya kayak begitu kalau aku ngutip ini dari artikel Autoclicks ya. Ya dengan sedikit dibahasakan menurut bahasaku sendiri ya. Oke, kita lanjutin aja ya, masih di artikel dari Autoclicks ini. Jadi tanda-tanda apa sih ban itu perlu dibalancing ya. Jadi mobil kalau bergetar itu bukan satu-satunya tanda ya kalau ban tuh harus dibalancing ulang, tapi ada tanda-tanda lain yang jadi buat patokan kapan ban harus dibalancing. Jadi yang pertama ada getaran di roda kemudi, floorboard atau kursi mobil. Terus yang kedua, mobil jadi lebih susah dikendalikan. Terus konsumsi BBM jadi lebih boros. Terus jadi ada keausan di ban yang tidak rata. Terus ban jadi lebih sering dirotasi dari biasanya. Tapi sejauh ini aku sih nggak pernah rotasi ban ya. Dan juga ban lebih sering kempes dan harus diperbaiki ya. Dan mobil sering dibawa ke jalanan yang kasar atau medan yang tidak rata ya, kayak gitu ya. Jadi kayak tanda-tanda di atas ya. Jadi kalau pada kendaraan kita ya, ada baiknya harus dibalancing tiap 6 bulan atau sampai 5.000 mil perjalanan. Nggak tahu 5.000 mil berapa kilometer ya. Ya kayak begitulah. Tapi ya sejauh ini sih jarang terjadi ya hal-hal kayak ini, atau mungkin nggak terlalu ngerasain, atau ya mungkin nggak banyak yang terlalu peduli dengan hal-hal kayak begini ya. Ya kurang lebihnya kayak begitu sih, tanda-tanda ban perlu dibalancing. Terus lanjut lagi, gimana sih cara balancing ban mobil ya? Jadi ban balancing itu bisa dilakukan dengan dua cara, jadi balancing mandiri dan balancing di bengkel ban ya. Dan yang biasa dilakukan ya pasti balancing di bengkel ban, tapi kita coba cari tahu sih balancing mandiri itu kayak gimana ya. Masih di artikel dari Autoclicks ya. Balancing mandiri, untuk melakukan balancing sendiri kamu perlu wheel balancer, lalu obeng ujungnya datar, terus kunci pas, dongkrak untuk lepas roda, dan berbagai pemberat ya. Ya ini pemberat ini kayak besi-besi yang ditempel-tempel di velg gitu ya. Ya ini caranya kalau mau pakai mandiri ya mungkin agak susah diterapkan nih kalau hanya sekedar membaca kayak gini aja ya. Ya jadi ya, tapi coba aku bacain aja ya gimana caranya sih kalau balancing mandiri itu. Jadi kita harus ngelonggarin semua mur yang ada di ban, terus naruh jack stand di sekitar area ban untuk dongkrak mobil. Terus bannya dilepas dari mobil. Terus ya yang penting semua kotoran harus dibersihkan dari tapak ban, pelek, dan bagian lain di sekitar ban, dan kalau perlu dicuci total sampai kering. Dan lalu pasang ban ke mesin wheel balancer. Tapi ini kayaknya kok seperti di bengkel ya, harus punya wheel balancer juga ya. Terus tentukan tipe penyetelan dengan tombol selector. Terus setel angka pada papan wheel balancer dengan menarik tuas mesin roda. Tapi ini kok kayaknya lebih kayak alat bengkel, soalnya kalau mandiri nggak mungkin kan kita beli alat wheel balancer gini, kan pasti mahal dan cuma dipakai sekali tempo aja ya, kayaknya agak nggak efisien ya. Tapi ya coba baca dulu aja sih. Terus tutup penutup roda, putar ban, dan biarkan ban berputar hingga berhenti dengan sendirinya sampai angka menunjukkan satu garis lurus. Angka yang menunjukkan satu garis lurus tersebut merupakan penanda bahwa tekanan pada ban sudah tepat dan sesuai dengan standar
balancing ban. Terus kalau ada ketidakseimbangan pada ban sudah terdeteksi, ambil pembobot balancer sesuai dengan angka yang tertera pada mesin. Ya, kayak gitu ya. Jadi kayak ada batang-batang besi gitu ya beratnya itu. Dan jika sudah terpasang, tutup ban mobil dan tekan kembali tombol start pada mesin. Wheel balancer menunjukkan hasil seimbang, tandanya proses balancing sebuah mobil sudah selesai. Dan setelah itu ban bisa dilepas dari mesin dan pengunci roda lalu dipasang kembali ke mobil. Ya ini sebenarnya balancing mandiri ini ya kita harus modal alat mesin wheel balancer juga ya. Ya sama aja kayak balancing ke bengkel lah ya intinya. Ya tahapannya memang ya sama aja sih, nggak ada yang lebih sederhana atau lebih simple gitu ya, tetap harus pakai mesin. Ya kurang lebih kayak begitu aja sih tahapannya. Ya kurang lebih begitu aja ya mengenai ganti ban pada Toyota Kijang kali. Dan untuk total penggantian ban per bijinya itu harganya 515.000 termasuk balancing ya. Udah harganya segitu. Jadi kalau dikalikan 4 berarti berapa ya? Ya mungkin jadi kisaran 2 jutaan lah ya totalnya. Ya kurang lebihnya kayak begitu. Tapi tenang, kita cuma ganti 2 ban ya. Jadi yang diganti cuma ban belakang aja, yang depan belum diganti karena ya masih kelihatan bagus ya kembangannya. Jadi ya habisnya cuma sekitar 1,1 jutaan lah ya. Ya kurang lebih segitu. Oke, kayak gitu aja video mengenai ganti ban dari Toyota Kijang ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa kasih komentar kalau mau menambahkan sesuatu yang penting mengenai ganti ban atau mungkin informasi yang perlu diperhatikan buat setiap orang yang mau ganti ban atau ngecek kondisi ban. Ya bisa tuliskan di kolom komentar. Dan yang pasti jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover biar dapat update video terbaru nantinya. Dan akhir kata terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video lainnya.